Apakah buku ini benar dari hasil riset para Walhi, Pokja 30, Trade Asia, Pokja, Jatam, Kalimantan, Jatam Nasional, dan FWI? Betul? Benar yang mulia. Dan di website itu masih ada. Dan di beberapa pemberitaan Walhi juga mempertahankan data itu. Pernah suatu ketika Walhi bersilang pendapat dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi melalui juru bicaranya, Saudara Jody Mahadi, yang mengkonter data itu bahwa tidak benar. Bahkan juru bicara Walhi Kaltim saat itu menyatakan bahwa kami ini sudah uji lapangan. Lubang-lubang bekas tambang itu jelas ada. Kalau tidak ya kita periksa bareng-bareng. Dan sampai hari ini itu tidak dicabut dari website dan itu memang produk Walhi dan beberapa LSM yang disebutkan tadi dan resmi ada di website walhi.or.id. Demikian. Pertama, pengusaha nasional Sukanto Tanoto. Dia punya sekitar 5.000 atau 6.000 hektar, dia ada di ring 1. Ring 1 itu fungsinya adalah pusat pemerintahan. Ring 2 kawasan ibu kota negara. Ring 3 kawasan perluasan ibu kota negara. Saya tidak tahu detail penggunaan itu, tapi tercatat di buku itu ada 3 ring tadi. Jadi ring 1 untuk pusat pemerintahan, ring 2 kawasan ibu kota negara, ring 3 kawasan perluasan ibu kota negara. Nah, Sukanto Tanoto ini di ring 1. Dan termasuk ada irisan juga di ring 1 adalah kawasan hutan milik Hasim Joyo Hadikusumo. Baik, saksi Ahmad Kholifuddin ya. Baik, ya. Sudah disumpah ya. Atas kepala dari Al-Quran untuk saya. Kita harus memberikan keterangan yang benar. Kalau tidak bisa terlalu palsu ya, termasuk besar. Sehingga saudara silakan nanti atas pertanyaan kami. Saudara memberikan jawaban yang benar dan jujur sesuai dengan apa yang saudara lihat. Saudara saudara alami ya. Bisa ya. Baik, ya. Dari ini ya, dari terdakwa kami persilakan dulu. Siap. Terima kasih mulia. Saudara saksi, pertanyaan pertama, sejak kapan saudara kenal dengan terdakwa? Dihidupkan kan? Nah, didekatkan. Saudara saksi, sejak kapan saudara kenal dengan terdakwa? Dapat kami terangkan bahwa saya mulai mengenal terdakwa kira-kira 6 tahun yang lalu. Pertama kali berjumpa dalam sebuah acara diskusi di Hotel Sofyan Tebet. Kebetulan saya menjadi narasumber dan saudara terdakwa menjadi salah satu tamu. Saat itu membahas kasus pembakaran bendera tauhid dalam tinjauan aspek hukum, dan itu kemudian berlanjut kami hadir dalam berbagai diskusi sesama sebagai narasumber. Misalnya kami ke Jawa Timur, ada ke Jember, di Surabaya, kemudian juga ke Kediri, Malang, dan yang paling berkesan pengalaman saya berkenalan dengan terdakwa adalah ketika kami sama-sama mengisi acara sebagai narasumber di Madura. Saat itu saya memberikan tinjauan hukum dan politik, sementara saudara terdakwa ini sebagai wartawan yang saya kenal dan saya pernah diberikan kartu identitas wartawan PWI DKI Jakarta, memberikan paparan sebagai wartawan senior FMN di Madura. Saat itu memang selengkap dan juga tinjauan ekonomi dari Dr. Ihsanuddin Mursi. Dari perkenalan itu kami sering bertemu, sering berdiskusi, sering memikirkan berbagai problema berbangsa dan saling urut-urut tentang bagaimana memperbaiki bangsa dunia. Saudara saksi, kapan Anda mengadakan acara press conference dengan terdakwa? Di mana? Peristiwa yang kemudian hari ini menjadi perkara adalah saat saya mengundang terdakwa sebagai salah satu narasumber dalam kapasitasnya sebagai wartawan senior FMN di Jakarta, tepatnya di Hotel 103 Urban di daerah Tamrin. Saya lupa alamat lengkapnya. Itu tanggal 17 Januari 2021 yang mulia. Malam pada Isya kami adakan acara itu, selesai kira-kira sampai jam 11-an malam. Apa latar belakang Anda mengadakan acara press conference tersebut? Saya jelaskan. Begini ya, sebagai bagian dari anak bangsa, kami merasa
punya kewajiban memberikan sumbangsi kami sebagai anak bangsa kepada negara ini, tentu dengan kapasitas dan kemampuan kami masing-masing. Kalau dalam konteks pemerintahan ada eksekutif yang memang menjaga kekuasaan, itulah sumbangsi mereka bagi negara. Ada legislatif yang mereka memang menyiapkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan alur dalam mengelola pemerintahan. Itulah tugas pokok fungsi mereka. Dan ada juga lembaga yudikatif yang mengadili siapa saja yang kemudian tidak sesuai dengan tata kelola negara yang sudah ditentukan oleh legislatif. Mereka itulah yang kemudian mengadili. Dan kami sebagai masyarakat sipil ketika itu merasa punya peran juga. Jadi bagaimana mengkritisi 3 pilar kekuasaan ini dalam konteks menjalankan kekuasaan. Kami mendengar pada tanggal sekira 13 Januari 2017 DPR sedang membahas satu persoalan penting, yaitu rancangan undang-undang ibu kota negara atau RUU. Dan memang saat itu pembahasannya tidak transparan, cepat sekali, bahkan dalam waktu 40 hari akhirnya sudah disahkan. Nah, kami mendengar informasi bahwa rencana di tanggal 18 Januari 2022 itu akan ada pengesahan dari DPR menuju paripurna. Saya juga baca di media sejumlah fraksi juga mengkonfirmasikan itu. Maka sebelum itu diparipurnakan dan disahkan, dan kami juga tidak tahu apa rancangan tentang RUU yang akan disahkan tadi, maka saya berinisiatif kepada kawan-kawan untuk membuat suatu acara press conference dengan memberikan pandangan-pandangan, baik dengan pandangan yang berkaitan dengan latar belakang hukum, ekonomi, politik, kemudian ada aktivis, advokat, dan terakhir juga memang ada kami undang juga pandangan dari sisi wartawan atau media. Maka saat itulah kemudian saya undang, karena kami dekat dengan beberapa tokoh yang kami undang ini. Saya undang dari perwakilan wartawan, ada Pak Edi Mulyadi dari FNN, wartawan ini, kemudian ada dari perwakilan advokat, ada Zakran SH, ada aktivis Bangkang, Bung Agung Suwardana, ada peneliti Bung Muhammad Ishak. Saya sendiri memang saat itu juga menyampaikan pandangan secara hukum dan politik tentang rencana itu. Karena saat itu kami mencari beberapa bahan, kemudian kami kirimkan bahan-bahan itu para narasumber, dan kami kirim undangan WA, dan kemudian kami juga kirimkan undangan dalam versi PDF. Karena sudah dunia digital dan sudah tahu sama tahu, jarang sekali atau bahkan tidak pernah kami mengundang secara formal dalam surat yang basah, tapi PDF saja kami kirim, dan akhirnya kami adakan acara itu. Dan dalam acara itulah kemudian kami masing-masing menyampaikan pandangan-pandangan kami, baik dari secara hukum, politik, juga pandangan wartawan, di mana Bang Edi Mulyadi tadi memberikan pandangan-pandangannya dalam perspektif wartawan. Dan memang kemudian Bang Edi memberikan pandangan berunut data yang sebelumnya kami kirim. Data itu sendiri sebelumnya karena kami tidak ada rancangan undang-undang, kami mencoba mencari, menelusuri kritik terhadap RUU IKN ini keluarkan oleh siapa saja. Dan kami temukan satu LSM namanya WAHI, mengeluarkan di website wahi.org itu sebuah final report namanya Ibu Kota Negara Baru untuk siapa. Yang mulia pun hari ini kalau mau download pasti ada bukunya itu. Tulis saja di Google Ibu Kota Negara Baru untuk siapa, WAHI, kemudian PDA, klik, maka akan sampai ke tautan itu dan bisa di-download. Nah, itu juga kami kirimkan ke seluruh pembicara, dan pada saat itu khusus saudara terdakwa ini datang bukannya hadir menyampaikan, tapi beliau juga membawa print out dari buku Ibu Kota Negara untuk Ibu Kota Baru untuk siapa itu, dan itulah yang kemudian dijadikan rujukan data, fakta dari saudara terdakwa untuk menyampaikan pandangannya. Demikian. Nah, berikutnya, kenapa Anda memilih terdakwa sebagai salah satu narasumber dalam press conference itu? Iya, saya jelaskan bahwa latar belakangnya sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, dan kemudian kami ingin mendapatkan perspektif dari sisi media. Dan Bang terdakwa ini sudah kami kenal sebagai wartawan FNN, wartawan senior bahkan, dan banyak memberikan pandangan-pandangan terkait isu-isu terbaru, termasuk lewat channel beliau. Juga saya pernah menyaksikan beliau hadir sebagai narasumber selaku narasumber dari sisi wartawan yang memberikan pandangannya, dan menurut saya ini oke gitu loh. Beliau ini punya kapasitas dan pandangan-pandangannya juga
bermutu, bernilai, karena ada juga pandangan-pandangan yang kurang pas itu kita juga kurang ambil gitu. Nah, beliau ini menurut kami pas, ada rujukan, biasa menyampaikan data-data, fakta-fakta. Dan memang untuk membantu beliau, bahkan kepada semua yang hadir di undangan itu kami kirimkan beberapa link ya, berita-berita terkait IKN, tapi kami tidak tampilkan RUU-nya karena saat itu RUU-nya gelap, belum ada sama sekali. Nah, termasuk kami berikan tautan link yang bisa di-download tadi, yakni dari www.walhi.or.id, yakni hasil kajian final report lembaga LSM Walhi dan beberapa LSM lainnya, ada 8. Itu ada Pokja, ada Walhi Kaltim, ada Jatam, Jaringan Advokasi Tambang, ada Jatam Kaltim ya, ada Star Asia, itu semuanya kemudian bersama-sama membuat penelitian, kajian, dan final report mereka keluarkan dalam bentuk buku ya. Buku itu bisa di-download dan buku itu juga yang saya kirimkan kepada terdakwa ini, dan terdakwa ini pula yang kemudian menyampaikan paparannya dalam acara yang kami adakan. Demikian. Saudara saksi, apa yang disampaikan terdakwa pada saat press conference itu? Saya jelaskan. Ya, saudara terdakwa ini prinsipnya memberikan penyampaian tentang penolakan kebijakan rencana pindah ibu kota berikut argumentasinya. Argumentasi penting yang disampaikan terdakwa diantaranya adalah merujuk data-data dari buku yang dibuat tadi. Diantaranya terdakwa sampaikan bahwa di lokasi IKN itu ada 3 ring yang mulia. Ada ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu sekitar 5.000 hektar, ring 2 itu sekitar 42 hektar, ring 3 itu sekitar 133.000 hektar. Nah, ring 1, ring 2, ring 3 itu semuanya ternyata konsesinya sudah dikuasai korporasi swasta, tambang. Ada 3 jenis konsesi di sana. Pertama konsesi terkait kehutanan, kedua konsesi terkait perkebunan, dan yang ketiga konsesi terkait pertambangan. Kemudian terdakwa ini menyampaikan untuk konsesi kehutanan itu ada 2, ada izin usaha pengelolaan kayu hasil hutan alam, dan yang kedua izin usaha pengelolaan hutan hasil kayu hutan tanaman. Jadi ada 2 konsesi hutan alam dan konsesi hutan tanaman. Dan saat menjelaskan itu juga dia sambil menunjukkan buku, merujuk buku itu. Kemudian ada juga konsesi tambang. Nah, yang menarik adalah memang di tambang itu terdakwa jelaskan bahwa di konsesi tambang merujuk data yang dikeluarkan oleh Walhi tadi di buku Ibu Kota Negara untuk Siapa tadi, di sana ada sejumlah nama politisi nasional. Dan merujuk pula pendapat Walhi, terdakwa menyampaikan yang berpotensi akan diuntungkan dengan proyek Ibu Kota Negara ini adalah orang-orang yang memiliki konsesi lahan, baik itu tokoh politisi nasional maupun lokal yang memiliki perusahaan-perusahaan di lokasi ibu kota, calon Ibu Kota Negara. Di antaranya disebutkan ada pertama pengusaha nasional Sukanto Tanoto. Dia punya sekitar 5.000 atau 6.000 hektar, dia ada di ring 1. Ring 1 itu fungsinya adalah pusat pemerintahan. Ring 2 kawasan ibu kota negara. Ring 3 kawasan perluasan ibu kota negara. Saya tidak tahu detail penggunaan itu, tapi tercatat di buku itu ada 3 ring tadi. Jadi ring 1 untuk pusat pemerintahan, ring 2 kawasan ibu kota negara, ring 3 kawasan perluasan ibu kota negara. Nah, Sukanto Tanoto ini di ring 1. Dan termasuk ada irisan juga di ring 1 adalah kawasan hutan milik Hasim Joyo Hadikusumo. Dan nama itu beredar dan memang terakhir saya dapat klarifikasi dibenarkan memang Hasim Joyo Hadikusumo memiliki lahan di sana. Yang belum ada klarifikasi itu adalah nama-nama yang lain yang disebutkan. Ada lagi nama yang disebutkan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, karena dia punya 2 konsesi perkebunan dan konsesi tambang. Perkebunannya itu sawit, tambangnya itu batu bara. Ada grup Toba Group yang itu terhubung dengan Menko Maritim dan Investasi hari ini, Saudara Luhut Binsar Panjaitan. Dan kemudian ada juga disebutkan oleh terdakwa itu nama Reza Herwindo. Ya, dia juga punya perusahaan di sana, perusahaan Reza Herwindo itu juga dijelaskan bahwa Reza Herwindo itu anak dari Setia Novanto, mantan ketua umum Partai Golkar, pernah kena kasus iktp. Dan itu memang dicuplik sama persis seperti yang ada di dalam buku, juga dijelaskan demikian. Kemudian nama lain yang disebutkan adalah nama Yusril Izzah Mahendra.
karena memiliki saham di sebuah perusahaan tambang. Dan khusus Yusrili terakhir memang dia mengklarifikasi memiliki saham tapi sudah dijual, tidak lagi memiliki saham di sana gitu. Jadi itu yang disampaikan, kemudian dia juga memberikan, ini terdakwa ini memberikan kritik. Siapa yang akan diuntungkan? Nah, kemudian disebutkanlah ya diuntungkan itu adalah orang-orang yang punya konsesi lahan. Dan apa yang saudara kan ini juga sejalan dengan apa yang ada dalam buku Ibu Kota Negara untuk siapa tadi, yang itu dikutip walaupun redaksinya tidak sama plek, tapi substansinya ada di buku itu. Kemudian yang disampaikan terdakwa lagi adalah ada kerugian negara berupa begini, adanya potensi penghapusan dosa. Bahasa dari buku itu juga seperti itu. Dari mana? Dari kewajiban reklamasi tambang-tambang batu bara yang meninggalkan lubang. Itu kan harusnya direklamasi karena menjadi lokasi IKN. Nah, berpotensi tidak ada kewajiban mereklamasi lubang-lubang bekas tambang mereka karena menjadi lokasi IKN. Dan disebutkan memang perusahaan milik yang terhubung dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Saudara Luhut Binsar Panjaitan, meninggalkan 50 lubang bekas tambang. Yang ini berpotensi mendapat pemutihan dosa, dan ini disampaikan oleh terdakwa, dan ini juga sama dengan buku yang menjadi rujukan. Bahkan saya ingat betul terdakwa saat itu mengeluarkan buku itu, saya siap bertanggung jawab apa yang saya sampaikan, ini datanya ada di sini, dan memang agak berlebihan saat itu. Saya siap untuk ke pengadilan, saya ada datanya, dan akhirnya juga sampai ke pengadilan hari ini. Itu rujukannya. Kemudian dia juga menyampaikan dampak daripada pindah IKN ini, yakni akan adanya perpindahan, ya, perpindahan ASN yang terkait pemerintahan pusat tadi. Dan disitulah kemudian dia mengkritik apakah siap ASN ini untuk tinggal di tempat jauh yang dalam bahasa orang Betawi atau orang Jakarta itu masih sepi, masih jauh, seperti lokasi jin buan anak. Nah, saya kemudian melihat juga dia menyampaikan kritik tentang dampak bagi masyarakat di sana. Terutama nanti akan ada timbul konflik lahan, karena sebagian lahan lainnya masih lahan adat. Dan itu juga dituliskan di buku yang jadi kajian dari Walhi yang merupakan final report. Dan final report itu juga sudah diupload di website resmi Walhi. Demikian. Apakah yang saudara maksud buku itu seperti buku ini? Betul? Mohon izin yang mulia, saya ingin mendekat. Ya, di depan. Ya. Ini Bapak sama Bapak di bawah. Silakan betul. Saya buka dulu ya. Izin yang mulia buka. Nah, benar yang mulia, ini lokasi-lokasi ini ada dari sini, dan memang saudara terdakwa itu mengadopsi atau mengutip data-data dari yang ada dalam buku ini di bab-bab awal terutama. Tapi memang bab akhir tidak dikutip semuanya karena keterbatasan waktu. Benar buku ini yang digunakan oleh terdakwa. Apakah buku ini benar dari hasil riset para Walhi, Pokja 30, Trade Asia, Pokja, Jatam Kalimantan, Jatam Nasional, dan FWI, betul? Benar yang mulia. Dan di website itu masih ada, dan di beberapa pemberitaan Walhi juga mempertahankan data itu. Pernah suatu ketika Walhi bersilang pendapat dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi melalui juru bicaranya, Saudara Jody Mahadi, yang mengkonter data itu bahwa tidak benar. Bahkan juru bicara Walhi Kaltim saat itu menyatakan bahwa kami ini sudah uji lapangan. Lubang-lubang bekas tambang itu jelas ada. Kalau tidak ya kita periksa bareng-bareng. Dan sampai hari ini itu tidak dicabut dari website, dan itu memang produk Walhi dan beberapa LSM yang disebutkan tadi. Dan resmi ada di website walhi.or.id. Demikian. Nah, ini terakhir ya pertanyaannya. Soal jin buang anak. Apa yang disampaikan terdakwa masalah jin buang anak ini? Ya, tadi sempat saya sudah singgung. Jadi konteksnya demikian. Tadi ketika pindah ibu kota negara, itu kan bukan hanya tempat lokasi, tapi juga ada SDM yang pindah. Dan SDM yang dimaksud diantaranya adalah ASN. Dan selain ASN juga tentu, tadi kan ada kawasan ring 1 pusat pemerintahan, ring 2 kawasan ibu kota negara, ring 3 kawasan perluasan ibu kota negara. Ring 1 ini untuk pusat-pusat pemerintahan, kantor-kantor, dan di kantor-kantor ini kan tentu ASN-ASN yang biasanya kerja di Kementerian Dalam Negeri yang di Jakarta harus juga pindah ke sana. Nah, dalam konteks itulah Bang Edi memberikan kritik, apa ya siap ASN kita pindah di tempat baru yang jauh, yang kalau sekarang hari ini hanya dari Bogor, dari Depok datang ke Jakarta ke kantor, nah hari ini harus dari Bogor, Depok ke lokasi IKN yang baru. Pastikan mereka harus pindah, apa siap di lokasi yang jauh seperti tempat jin buang anak. Jadi
konotasi izin buang anak itu untuk menjelaskan bagaimana jauhnya tempat IKN yang baru dengan IKN yang existing hari ini dan memberikan penjelasan apakah siap ASN pindah ke sana. Itu satu hal. Yang kedua, ada kawasan lain yang kemungkinan kan menjadi kawasan penyangga yang nanti akan ada perumahan-perumahan dibangun di sana. Nah, market properti ini apakah kemudian marketable bagi para pembeli, kritik dari Bang Edi Mulyadi. Sementara ini kan kajiannya baru sebentar. Pertama kali memang ini di 2019. Saudara Pak Presiden Jokowi itu menyampaikan rencana pindah ibu kota negara yang sebelumnya juga tidak masuk pada visi misi dan kampanye saat mau menjadi capres cawapres. Jadi 2019 kajian cepat. Nah, beliau juga menjelaskan saudara terdakwa ini, kalau kita membangun properti itu perusahaan properti itu kajiannya lama sekali sehingga tempat yang akan dibangun itu memang akan marketable, layak huni dan disenangi oleh masyarakat. Nah, di titik itulah saudara terdakwa ini selain mengkritisi tentang apakah ASN ini bisa mau pindah, ridho, dan saya itu juga mengutip ada berita beberapa ASN enggan, bahkan ada yang mencoba ya alih ASN agar tidak ikut pindah ibu kota ini, ya pindah kantor ini. Yang kedua juga tadi terkait kawasan penunjang tadi permukiman, apakah kalau dibangun perumahan itu nanti akan marketable karena itu tempatnya seperti tempat jin buang anak. Demikian. Ada lagi teman-teman? Masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Saudara saksi, saya ingin bertanya sedikit. Dari penjelasan saudara itu, apakah terkait nama-nama yang disebutkan ada Luhut Binsar, ada Pak Tanoto, ada Pak Prabowo, dan Yusri Iza Mahendra. Nah, dari nama-nama tersebut, apakah saudara terdakwa, ya, sepengetahuan saudara, telah melakukan konfirmasi terhadap isi dari pernyataan-pernyataannya itu? Kepada siapa? Kepada beberapa nama yang telah disebutkan tadi. Ya. Saudara terdakwa memang tidak pernah konfirmasi karena rujukannya data jelas. Hanya dampak daripada laporan pernyataan saudara saksi ini memang terdakwa ini pernah dilaporkan oleh DPD Gerindra, seingat saya Sulawesi Selatan kalau nggak salah sama Jawa Tengah. Karena dianggap melakukan pencemaran nama baik terhadap saudara Prabowo Subianto sebagai Menhan. Karena saat itu, mohon saya tambahkan yang mulia, saat itu kritiknya juga faktor keamanan, pertahanan dan keamanan di lokasi IKN yang baru. Ini rawan sekali dan banyak juga ahli-ahli keamanan juga menganggap bahwa lokasi IKN yang baru itu secara strategi pertahanan itu sangat bahaya bagi pertahanan sebuah ibu kota di sana dan tentu harus membuat sistem pertahanan penunjang yang hari ini sudah ada di ibu kota yang eksis hari ini. Nah, saat itu memang keluar dari terdakwa ini kritik kepada Menhan Prabowo bahkan sampai mengeluarkan ungkapan yang umum dikatakan masyarakat, apakah kucing yang sudah berubah menjadi harimau sudah menjadi kucing. Nah, di titik itulah pernah ya dipersoalkan oleh Menhan Prabowo tapi tidak jadi kasus karena memang itu delik aduan bukan oleh Prabowo sendiri yang bikin laporan. Selebihnya memang data-data tadi sudah disampaikan yang mengklarifikasi data-data dari terdakwa ini. Setahu saya di media yang pertama adalah Hasim Joyo Hadikusumo. Dia menjelaskan memang punya lokasi di sana tapi dia katanya tidak akan serahkan kepada pemerintah, dia akan tetap kelola izin usaha untuk hutan yang dia kelola tadi untuk sejumlah proyek internal dari Hasim Joyo Hadikusumo. Hasim Joyo Hadikusumo itu adalah adik dari Menhan Prabowo Subianto. Yang kedua, hanya Menhan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jody Mahadi. Tapi konteksnya tidak mengklarifikasi apa yang disampaikan terdakwa, tapi mengklarifikasi temuan dari Walhi. Jadi memang begitu yang saya ketahui. Baik. Kemudian dari mana saudara tahu bahwa sebenarnya kegiatan ini adalah salah satu dari bentuk kekecewaan terhadap rancangan undang-undang IKN yang ternyata memang kurang sosialisasinya? Iya, salah satu indikator kami mengadakan acara itu sebagai counter adalah pertama ketidakterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan saat itu yang mulia, saya memang selaku salah satu pembicara, kritik saya ada dua saat itu, secara formil dan material. Secara formil, pembentukan peraturan perundang-undangan ini saya kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 5.
Nah, kita tanyakan aspek kedayagunaan IKN baru itu seperti apa, termasuk masalah transparansi tadi. Kita pertanyakan apakah ini mungkin untuk bisa dijalankan, executable atau tidak. Dan saat itu memang saya kritik, jangankan proyek IKN yang konon saat itu sudah di angka 400 triliun, yang sekarang membengkak terus untuk ibu kota negara. Saya memberikan kritik saat itu dalam acara yang sama dengan terdakwa, proyek kereta cepat saja yang hanya 6 miliar US dollar itu membengkak menjadi 8 miliar US dollar. Cost overrun saat itu kami kritik juga dengan menerbitkan Perpres nomor 93 tahun 2021 yang merupakan perubahan Perpres nomor 107 tahun 2015 tentang perubahan tanggungan terhadap pembiayaan yang sebelumnya murni B2B. Nah, di dalam Perpres yang baru tadi memang B2B tapi pemerintah kemudian memberi jaminan terhadap bisnis ini untuk mencari utang dengan jaminan dari negara. Dan saat itu saya kritik di dalam forum itu bersama terdakwa, ini esensinya dibiayai oleh negara karena kalau ada apa-apa tanggung jawabnya balik negara. Dan terbukti akhirnya kan ada penambahan PMN, penyertaan modal negara kepada BUMN. Dan BUMN itu yang mulia, saya waktu itu saya tegaskan, itu tunduk pada undang-undang keuangan negara. Sehingga kalau ada kesalahan itu jatuhnya korupsi. Tidak bisa kita pisahkan bahwa cost overrun hari ini sebagai satu yang biasa kemudian ditambal dengan biaya baru. Tidak, itu sudah masuk kategori penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum, pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang merubah dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000. Ini sudah penyalahgunaan karena perencanaannya tidak baik, terjadi cost overrun. Dan terakhir cost overrun ini tambah parah lagi hari ini. Dan terakhir juga ini tidak tahu kapan bisa dieksekusi karena yang terakhir Arya Sulindunga menyampaikan bahwa cost overrun terakhir akan dicarikan talangan melalui pinjaman, tapi tidak dijelaskan dari mana pinjamannya. Jadi yang saya jelaskan tadi bahwa kritik itu terkait materialnya juga formilnya. Secara pembentukan peraturan perundang-undangannya itu tidak mengikuti kaidah atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara material memang banyak aspek yang tidak dikaji secara utuh, menyeluruh, komprehensif, sehingga kita khawatir proyek ini akan menjadi proyek mangkrak sebagaimana terjadi juga pada kasus proyek kereta cepat. Dan terakhir perlu saya informasikan yang mulia, SoftBank yang tadinya akan memberikan tanggungan 1 miliar US dollar pada kasus ini, pada proyek ini mundur. Dan sekarang sampai hari ini proyek IKN ini tidak jelas siapa yang membiayai. Demikian. Baik, ini yang terakhir dari saya. Pada saat melakukan press conference itu, tentunya banyak yang hadir ya dari beberapa wartawan dan orang-orang yang kita tahu namanya. Nah, di saat melakukan press conference, kelihatannya tidak ada niat gitu ya mengundang wartawan, khususnya wartawan lokal dari Kalimantan Timur. Apa dasarnya itu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kami memang mengadakan acara yang sifatnya kita biasa diskusi dan undangan itu juga terbatas. Memang kami untuk menyampaikan kritik kami agar diketahui publik, kita live-kan melalui kanal YouTube yang mulia. Nah, di era sosmed hari ini saya pikir kalaupun tidak bisa menghadirkan wartawan melalui kanal YouTube, jadi kritik kita bisa sampai dan mudah-mudahan didengarkan. Tapi ternyata kritik sampai timbulnya bukan didengarkan tapi dikriminalisasi, begitu. Baik, terima kasih. Dari nasihat hukum cukup.